Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bu Dini hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kan besok kita mau nih Bu Dini, kita mau kegiatan supervisi di kelas. Hari Senin kan jadwalnya Bu Dini. Jam keberapa itu Bu? Jam ke-23. Jam ke-23. Tapi sebelum kita melakukan supervisi, ini saya mau tanya-tanya sedikit tentang persiapan Ibu besok. Silakan. Pertama itu tujuan pembelajaran apa sih yang ingin Ibu sampaikan di kelas? Untuk mengenai tujuan pembelajaran, di situ siswa mampu menganalisis tentang mancarupa sastra di dalam masyarakat suku Sasak. Jadi ada beberapa materi yang dimana di situ terdapat materi takepan. Namanya takepan yaitu tulisan yang menggunakan aksara Sasak dan menggunakan bahasa Sangsekerta. Gitu ya. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya itu adalah, kalau boleh saya simpulkan itu boleh menganalisis kayak di sana ya, Ya. tentang aksara Betul. aksara Sasak Iya. gitu. Selanjutnya untuk supervisi besok, kira-kira bagian yang mana yang ingin Ibu tingkatkan, yang akan saya bantu untuk dinilai? Kalau masalah untuk tujuan pembelajaran ini, saya rasa saya kesulitan dalam bidang ketika anak menganalisis aksara-aksara Sasak tersebut, karena materi yang ada di dalam materi ke dalam takepan ini, saya rasa ini sangat lumayan sulit karena dari segi bahan ajar itu jarang ada di internet ataupun di buku-buku yang lain. Jadi saya membutuhkan referensi yang cukup banyak di situ. Kemudian metode yang digunakan, saya rasa saya juga sulit untuk memilih metode karena di sini sifatnya berupa istilah dan seperti mendongeng gitu. Ya. Jadi bagaimana cara saya untuk menarik minat anak supaya bisa fokus untuk melihat apa yang sedang saya jelaskan. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau saya dengar dari penjelasan Ibu, itu yang mau dikembangkan itu di prosesnya ya. Bagaimana supaya ini aktif terlibat di dalam pembelajaran, seperti itu Bu kan? Aktif dan menarik. Ya, dan menarik untuk anak. Jadi area yang akan dikembangkan itu di prosesnya Bu ya. Proses Di proses pembelajaran. Di poinnya itu di bagaimana anak itu terlibat di dalam proses pembelajaran aktif ya, dan tertarik terhadap materi yang disampaikan. dan tertarik terhadap materi. Nah, kira-kira ada lagi enggak Bu yang akan saya bantu untuk dinilai nanti selain yang proses? Atau cukup itu saja? Mungkin itu saja untuk yang menganalisis. Cukup itu Baik. saja. Kan besok kan Ibu mau masuk kelas kan? Kita akan lakukan supervisi. Nah, kira-kira kalau boleh saya tahu ini persiapan dan strategi seperti apa sih yang akan Ibu siapkan dan lakukan di kelas nanti? Persiapannya kemarin saya masih sedang membuat dalam bentuk PowerPoint. Jadi di situ ada penjelasan tentang apa itu manuskrip, kemudian jenis-jenis dari manuskrip, kemudian ada gambar yang akan ditayangkan, kemudian anak akan melihat atau menganalisis gambar yang mereka lihat. Gitu. Ini termasuk dalam bentuk apa, kemudian alat tulis yang digunakan, kemudian media yang digunakan untuk menulis, kemudian bentuk dari aksara yang digunakan. Gitu. Jadi itu saja yang akan dilakukan. Baik, karena Ibu akan mengajar membutuhkan membutuhkan media mungkin ya untuk pembelajarannya. Nanti saya akan bantu Ibu untuk menyiapkan kelasnya. Bagaimana menurut Ibu?
Ya, bisa. Baik. Bisa. Nah, jadi itu saja persiapan kita Bu Dini ya untuk kegiatan observasi kita besok. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Amin. Baik, terima kasih Bu Dini atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, ada yang tidak masuk ya? Ya. Berapa orang? 5. Yang 2 sakit, 1 sakit. Berapa yang sakit? 4 sakit, 1 alfa. Oke, baik. Untuk yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya dan bisa bergabung dengan kita semua di sini. Oke, masih ingat dengan pembelajaran kita yang kemarin tentang apa itu sorong serak? Apa itu sorong serak? Prosesi adat. Sorong serah Aji Krama adalah prosesi adat yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sebelum acara nyobaan dimulai. Yang pertama di situ bisa dilihat apa itu babat. Manuskrip. Manuskrip yang pertama adalah sebuah dokumen. Yang kedua ada yang tertulis tangan. Jadi di zaman dulu itu belum ada kertas, belum ada alat tulis, belum ada ballpoint dan lain sebagainya. Jadi medianya di situ hanya menggunakan tulisan tangan. Jadi belum ada ketika. Kemudian yang B, memiliki nilai ilmiah, sejarah, sastra, dan estetika. Jadi semua dari apa yang dituangkan dalam manuskrip itu adalah sebuah yang ada dalam sejarah. Kemudian ada nilai ilmiahnya. Kemudian ada sastra juga. Jadi sastra itu bukan dari dulu, bukan sekarang saja ya. Dari dulu sudah ada yang namanya sastra. Kemudian ada estetikanya di situ. Kemudian yang C adalah berumur paling sedikit 70 tahun. Jadi yang dikatakan manuskrip itu apabila dia sudah berumur 75 tahun. Oke, selanjutnya manuskrip suku Sasak adalah manuskrip suku Sasak terdiri atas babat, dan kitab-kitab atau naskah kuno. Sekarang kita mulai dari bentuk-bentuk dari manuskrip ya. Suku Sasak yang pertama adalah babat. Babat itu adalah kita belajar yang terdiri dari babat, hikayat, dan kitab kuno. Kalau babat itu lebih kepada cerita sejarah. Kemudian hikayat bagaimana di situ tentang religi, lebih kepada yang agama antara manusia dengan penciptanya. Kemudian kalau naskah di situ lebih kepada dongeng ya. Kemudian lanjut. Nah, manuskrip suku Sasak bisa dilihat yang poin A. Huruf yang digunakan dalam manuskrip adalah Sasak. Sebentar kita akan lihat ya huruf aksara Sasak itu seperti apa. Kemudian bahan yang digunakan adalah bahasa bahasa Jawa kuno. Sekerta. Kemudian yang C pada saat itu kemudian yang D adalah alat yang digunakan untuk menulis bernama pembukaan yang seperti yang nanti dilihat gambarnya. Kemudian yang E
dalam penulisan cakepan atau manuskrip Sasak itu adalah yang daun lontar. Seperti itu wujud dari daun lontarnya. Sebenarnya ada, cuman kan kalian tidak ada mungkin di sekitar kalian, tetapi masih ada sampai sekarang. Permisi, sampai yang di papan dilihat ya. Baik, yang selanjutnya, nah apa namanya? Alat yang digunakan adalah ini yang dimaksud dengan pambuka. Bentuknya seperti itu, ya. Jadi dia akan mengeluarkan warna hitam seperti menggunakan pensil, dan itu tidak bisa dihapus karena zaman dulu belum ada penghapus. Jadi mirip seperti kayak logam, kalau ditulis di kertas putih akan tergores seperti warna pensil, sama seperti yang itu. Jadi itu namanya pambuka yang dipakai untuk menulis di atas daun lontar. Nah, sekarang dilihat. Nah, ini dia yang namanya cakepan. Jadi yang di samping yang ada hurufnya itu adalah tulisan aksara Sasak yang ditulis di atas daun lontar. Yang di sampingnya itu yang dikatakan sebagai cakepannya. Jadi cakepan itu yang dipakai untuk mengapit daun lontar itu. Jadi kayak orang berjilid sampulnya. Nah, itu yang dinamakan, sehingga dikatakan cakepan adiknya sih berangkat. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian, nah ini dia kalau dirangkaikan dengan cakepannya seperti itu. Yang di samping kiri itu adalah cakepan yang belum ditulis. Ya, yang di sebelah kanan itu adalah contoh cakepan yang sudah ada naskah ataupun babatnya, ada kisahnya di situ. Itu sudah ada tulisan. Ya, jelas ya? Kemudian nah, babat. Menurut Aziz, babat adalah sebagai sebuah dongeng yang kemudian babat, jenis-jenis babat, ada babat Lombok, Raya. Dari semua jenis babat ini di sini menceritakan bagaimana perjuangan kerajaan yang ada di Lombok melawan kerajaan-kerajaan yang berasal dari luar Lombok. Ya, ada yang dari Bali, ada yang dari. Jadi kalau dulu zaman waktu masa babat ini ada, sebelum ketika babat ini dibuat menjadi sejarah, itu yang satu kerajaan, misalnya kerajaan Selapara dengan kerajaan Sakra, itu dikatakan luar negeri. Jadi kalau zaman dulu ke luar negeri itu gampang, pakai kuda sudah nyampe luar negeri. Karena satu kerajaan, misalnya kerajaan Selapara mau ke kerajaan Sakra, jadi kerajaan Selapara itu akan keluar negeri menuju kerajaan negeri Sakra. Itu maksudnya. Jadi perbatasan kerajaan itu ketika dia keluar dari kerajaan, maka dia berada di luar negeri dari kerajaan Selapara. Begitu juga dengan kerajaan yang lain. Nah, gambar babat. Nah, itu dikatakan kitab gagak petak peninggalan Datu Bayang, Datu Pejanggi, dan Datu Selapara. Jadi bentuknya seperti itu. Ya. Kemudian ada satu lagi contoh dari babat atau cakepan. Nah, ini dia. Coba kalian perhatikan tolong di belakang, jangan ada yang menyentuh Chromebook dulu karena nanti akan ada instruksinya. Jadi jangan dimainkan keyboardnya ya. Tolong untuk kerjasamanya jangan ada yang mengklik apapun. Fokuskan pembelajarannya di papan untuk melihat apa yang ada yang ditayangkan. Nah, ini namanya mergasi. Ini dia yang cakepannya ya. Nah, kalau dibaca gimana caranya? Itu dibuka. Jadi satu-satu akan dibaca per lembar. Ini keterangannya. Identifikasi naskah, kemudian ada keterangan judul naskah. Mergasi berasal dari kata megat dan asih. Megat itu kan berarti petuk, putus. Asih itu
apa ya, kayak kasih sayang itu loh, dari hati. Nah itu maksudnya. Kemudian nomor naskah tidak ada, tempat penyimpanan naskah, rumah penduduk, amak mil'ah, harana desa, sastra, keadaan naskah baik. Ukuran naskah 26 kali 30 cm, jadi penggaris dalam kan 30 cm. Nah kalau 26 berarti coba dilihat segimana sampai angka 26. Nah berarti itu kali 3 cm, 3 cm itu tebalnya, yang di sampingnya, samping takepannya 3 cm. Berarti tidak terlalu besar ya. Kemudian tebal naskah 9 cm, jumlah baris per halaman terdiri dari 4 baris, yang satu halaman itu 1 lembar. Jadi seperti yang digambar tadi waktu yang kalian lihat, yang 1 lembar itu terdiri dari 4 baris ya, karena kalau lebih dari itu mungkin tidak cukup. Kemudian jumlah halaman terdiri dari 126 halaman. Kemudian huruf atau aksara dikatakan jejawan. Jejawan itu aksara yang seperti yang tadi dilihat, ada hana, cara, ada sama penanya, sama maksudnya. Kemudian cara penulisan, setiap halaman terdiri dari 1 buku. 1 buku itu sama dengan 4 baris. Jadi masing-masing halaman ada 4 baris. Kemudian bahan naskah, daun lontar atau takepan. Bahasa naskah, Sasak, Bali, dan Sanskerta. Bentuk naskah, puisi dan lembang. Itu yang saya katakan bahwa bahasa yang digunakan atau jenis kalimat yang digunakan dalam takepan itu tidak sama seperti apa yang kalian baca, tetapi lebih kepada hiperbolis, yaitu melebih-lebihkan. Itu bisa dikatakan jenisnya di situ berupa puisi atau tembang. Jadi dia dibuatkan nada, nanti dia membacanya pakai tembang. Kemudian umur naskah tidak diketahui di situ. Terus iluminasinya tidak ada, pengarang atau penyalin. Jadi di sini pengarangnya tidak diketahui, jadi penyalinnya yang ada. Mami Kertano dari Telutuk Purwadadi, Desa Satra. Asal usul naskah turun temurun, berarti ini tidak diketahui tetapi dari orang tua, dari nenek moyang. Kenapa dikatakan dari nenek moyang? Fungsi sosial naskah dibaca atau ditembangkan pada acara perkawinan, hajatan, dan sunatan. Jenis-jenis tembang dalam naskah mergasi yakni sinong, takur, dan durma yang dipakai untuk membaca. Jadi ini nadanya yang dimaksud. Jadi nada tembang itu ada 7, diantaranya yang disebutkan itu yang dipakai. Kemudian intisar teks atau ceritanya yaitu naskah ini mengisahkan perjalanan hidup Mergasi, putra dari Raden Panji. Nanti ada di babat ya, nanti sejarahnya ada. Nah ini jadi suara takepannya, kemudian ini identifikasinya. Kita lihat ceritanya tentang ajaran Islam, yakni perpaduan iman, Islam, tauhid, dan makrifat. Jadi dari zaman dulu sudah mengenal Tuhan ya. Jangan mengatakan bahwa orang tua kita dulu tidak mengenal Islam. Buktinya ada. Kemudian Indah Jaya. Nah ini identifikasinya. Kemudian ceritanya kita lihat kisah seorang syekh bernama Sahi Merda yang pergi menuntut ilmu selama 7 hari. Kemudian selama perjalanan ia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Kemudian ilmu yang dipelajari adalah ilmu usul tasawuf yang berisi syariat, tarekat, hakikat, makrifat, dan nasihat-nasihat tentang ibadah sholat. Dan masih banyak lagi yang lainnya di sini ya. Masih banyak di sini contoh dari naskah. Jadi bentuknya seperti ini. Lihat ya. Baik. Dari takepan yang ada atau yang kita sebut sebagai manuskrip. Nah, sekarang kalian akan mendiskusikan. Jadi di sini fungsinya kelompoknya. Jadi kelompoknya
berdasarkan tempat kalian duduk ya. Pakai teman duduknya saja. Di sini saya mempunyai lembar kerja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waduh, kurang satu. Salsa bisa pindah ke depan. Satu-satu. Ini enggak, kayak kurang ini bisa tidur di depan. Dua-duanya. Yang satu mungkin bisa masuk ke sini, yang satu ke sini. Ayo, silakan. Jadi ini lembar kerja ini kalian akan diskusikan berdasarkan dari informasi apa yang saya berikan tadi. Ada gambar di sini. Nanti kalian akan mendapatkan informasi dari apa yang ada di dalam gambar ini, dan juga silakan kalian googling dengan menggunakan Chromebook yang ada di depan kalian. Nanti kalian silakan cari informasi sebanyak mungkin tentang apa yang ada di lembar kerja ini. Paham ya? Oke, saya bagikan dulu. Jadi di situ silakan tulis nama kelompoknya. Pakai kata jawab. Ya. Oke, jadi silakan kalian lihat di situ. Kegunaan dari Chromebook itu adalah cari referensi sebanyak mungkin terkait dengan yang ada di gambar. Itu digambarkan tak kepang. Nah, informasi apa yang bisa kalian dapatkan berdasarkan apa yang ada di gambar. Di situ ada 2 gambar. Coba dibuka. Nah, untuk Chromebooknya silakan kalian cari apa yang ada di dalam naskah, apa yang ada di dalam lembar kerja itu. Jadi cari referensi sebanyak mungkin. Kalau tidak ada, kalau kalian tidak temukan di dalam gambar, pakai Chromebook kalian. Nanti nyarinya di sana apa yang ada di soal itu. Misalnya mau cari di situ pertanyaan yang ada di situ. Apa itu tak kepang? Cari di Chromebooknya. Terus isi tak kepang seperti apa? Silakan googling di Chromebooknya. Oke, jelas ya? Jelas ya? Oke, silakan dikerjakan. Kenapa? Silakan didiskusikan. Silakan didiskusikan. Jadi jawabnya di kertas ya. Kertas. Ya, jawabnya di kertas. Nggak cukup nanti jawab di situ. Ya, nanti kalian akan mempresentasikan ya di depan tentang apa yang sudah kalian kerjakan. Atau soalnya tulis aja di sini jawabannya nanti. Atau tulis aja jawabannya di kertas yang dibalik. Ada kertas kosong yang balik. Ya. Nanti nama kelompoknya ditulis di atas. Ada tempat tulis nama kelompok di atas halaman pertama. Kenapa? Jawabnya di baliknya sayang. Ya, nanti ini di sini, ini di sini. Ya, silakan didiskusikan. Pakai di kertasnya cantik. Tadi nggak dengar temennya ngomong, dikasih tahu. Oke, silakan. Lembar pertama dulu dikerjakan. Halaman pertama dikerjakan. Halaman pertama dulu. Tulis nama kelompokmu dulu di sini. Setelah tulis nama kelompokmu, nanti jawaban yang ada di halaman pertama jawab
suaranya didengarkan. Coba semuanya diam dulu. Ketemu kan? Nanti sebanyak mungkin informasi yang bisa didapatkan di situ. Kemudian di akhir berikan kesimpulan. Ya, dari informasi yang sudah diambil, berikan kesimpulan di bawahnya. Kesimpulannya apa? Apa yang sudah kalian baca? Apa yang sudah kalian dapatkan? Jadi kesimpulannya dibuat sendiri. Jangan cari kesimpulannya di Google. Buat kesimpulan sendiri. Ya, saya kasih waktu tinggal berapa menit ya? 4 menit lagi sudah habis ini, kita nggak bisa. No, lain aja kamu buka. Nggak usah buka yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Bahan daun lontar. Jawabannya? Jawabannya Oh, sudah. Oke, halaman yang kedua. Bagian yang kedua. Informasi apa? Kalau jenis huruf apa yang Giliran bacanya. Informasi apa yang kalian dapatkan dari gambar di atas? Oke, silakan dijawab. Istilah lain untuk menyebutkan naskah-naskah klasik masyarakat suku Sasak. Cakepan berbentuk bahan bambu. Naskah lontar dibacakan tidak sembarangan tetapi dengan cara diadukan atau disebut dengan kembang. Jenis kembang yang bisa digunakan yaitu sinom, asmarandana, pangkur, dandang, dan kembang. Naskah lontar biasanya berisikan tentang perwayangan, ajaran Buddhisme, cerita rakyat. Masyarakat pada zaman dulu mempunyai banyak sekali kitab-kitab atau naskah-naskah yang berisi tentang berbagai macam disiplin keilmuan. Terus. Giliran, geser. Asia bawahnya baca sendiri. ada tentang ilmu pengobatan, filsafat, hukum adat, ada ilmu profesi serta naskah-naskah atau juga berupa kitab-kitab tentang ramalan yang ditemukan atau disusun oleh para orang tua zaman dahulu. Oke, silakan.
Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum. Belum. Siapa yang mau bertanya? Menanggapi, buka. Kami akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menanggapi apa yang telah kami Sama-sama. Jangan tertawa. Kamu jadi dewan pemberi, dimakan lah. Kami akan memberikan kesempatan ke teman-teman yang untuk bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan atau menanggapi atau menambahkan. Silakan. Ada? Angkat tangan. Ada? Ya. Berarti sudah paham ya? Sudah jelas? Sudah jelas semuanya? Itu mainnya tadi foto di belakang. Good. Oke, silakan ditutup kalau begitu. Ketawa. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan teman kalian yang luar biasa ya, sudah berani maju, sudah berani tampil, sudah bisa menguasai materi, sudah paham pada apa yang sudah dikerjakan ya. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah kesimpulannya bahwa tapepan atau manuskrip Sasak itu bukan hanya sekedar sebuah cerita, tetapi apa saja? Ada sejarah, kemudian apa lagi? Dongeng. Yang disebutkan tadi? Ada ramalan, iya kan? Ada obat-obatan, iya kan? Jadi itu semua ada dalam manuskrip atau tatapan. Jadi pada orang tua kita dulu bukan hanya sekedar tentang kehidupan saja, tetapi banyak hal yang diwariskan kepada kita oleh nenek moyang kita dulu. Oke, ada pertanyaan pelajaran hari ini? Ada pertanyaan? Semua jelas? Oke, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membaca ya, cara membaca tapepan, kemudian bagaimana cara menyusun kalimat-kalimat yang ada di dalam daun lontar itu kan berbentuk lembaran. Nah, minggu depan kita akan melaksanakan ya. Baik, sekian untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini Ibu sudah ngajar di kelas berapa? Di kelas 9A. Oh, 9A. Tadi Ibu Dini saya lihat ngajar dari jam pertama sampai jam kedua sekali ya hari ini. Ya, lumayan. Jadi saya harus mencari waktu-waktu senggang Bu Dini ini untuk mengobrol. Ya. Jadi maksud saya ini begini Bu Dini, kan kemarin kita sudah melakukan kegiatan supervisi di kelas kan. Ya. Nah, jadi ada tindak lanjutnya tentang apa yang Ibu sudah lakukan kemarin. Jadi Bu ini kira-kira menindaklanjuti hasil kita kemarin, kan kita ini ada dialog gitu kan. Kira-kira apa sih tujuan atau harapan yang ingin Ibu capai setelah saat kita akan melakukan dialog ini, dan setelah kita melakukan dialog ini terkait pembelajaran Ibu yang kemarin? Untuk yang akan saya lakukan mungkin setelah diskusi ini ya, saya akan lebih mungkin akan mencari yang model pembelajaran yang lebih mengasikkan mungkin, kemudian yang lebih berpihak kepada peserta didik, kemudian membuat pembelajaran lebih berkesan kepada peserta didik gitu. Kemudian yang apalagi tadi yang akan saya lakukan itu, kemudian yang nanti saya lakukan ya mungkin yang seperti itu, lebih memperbaiki diri. Baik. Kan kemarin Ibu sudah melakukan kegiatan supervisi nih. Sudah saya lihat juga videonya Ibu ketika melakukan supervisi juga. Menurut Ibu apa sih performa yang sudah meningkat dari pembelajaran Ibu kemarin itu?
untuk kegiatan yang kemarin, Ya, di prosesnya apa sudah meningkat? prosesnya di situ siswa sudah, peserta didik sudah bisa lebih fokus ketika saya menggunakan PowerPoint yang tadinya peserta didik jarang mau memperhatikan. Setelah menggunakan itu ataupun menggunakan Chromebook kemudian PowerPoint, peserta didik lebih tertarik untuk mempelajari materi yang saya berikan. Gitu. Lebih antusias lagi, mereka lebih antusias dan lebih Baik. semangat. Mungkin ada juga bagian yang masih ibu yang merasa di performa kemarin itu ya masih kurang. Kira-kira apa saja itu Bu Dini yang perlu ditingkatkan di bagian kemarin? Mungkin di situ dari segi pengawasan ya, pengawasan peserta didik, karena mereka sering asik sendiri gitu. Ketika diberikan alat peraga seperti Chromebook, mereka sering mencari materi-materi yang di luar dari instruksi dari saya gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin lebih dikontrol lagi, kemudian lebih diawasi lagi sehingga pembelajaran menjadi lebih kondusif. Nih kalau Bu Dini saya kasih rentang misalnya antara 1 sampai 10 Ya. terkait performa ibu yang tadi kan, kira-kira di performa itu ibu berada di kisaran mana? Mungkin di sekitaran 6 ya. Kisaran 6. 6. Iya. Kenapa ibu bisa mengatakan kisarannya 6? Karena saya rasa pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu belum maksimal dari segi proses, kemudian dari penguasaan kelas, kemudian dari segi pengawasan di situ masih kurang saya rasa. Sehingga banyak peserta didik yang lepas kontrol gitu dari pengawasan saya. Baik. Izinkan Bu Dininya saya menyampaikan hasil penilaian saya kemarin. Jadi saya sudah melihat hal-hal yang bagus di pembelajaran Bu Dini kemarin. Saya melihat sebagian besar anak itu sudah antusias mengikuti pembelajaran. Mereka sebagian besar sudah terkontrol dengan tujuan pembelajarannya. Tetapi ada bagian-bagian yang perlu ditingkatkan. Kalau boleh saya memberitahu Bu Dini ya. Pertama, ada yang kelupaan kayaknya di awal pembelajaran itu. Ya, Ada menyampaikan tujuan tujuan pembelajaran, Ada betul. lagi juga yang menyampaikan pernyataan pemantik mungkin ya. Iya. Nah, kemudian di tengah pembelajaran di proses ini yang ingin ibu kembangkan itu, saya melihat ada sih beberapa siswa yang masih sibuk dengan hal-hal lain. Misalnya saya lihat di kelompok itu ada yang mencari film Upin Ipin gitu Iya, ya. betul. Kemudian di yang terakhir itu juga saya melihat di bagian kesimpulan juga belum muncul di sana Bu Dini ya. Kesimpulan iya, mungkin Iya, terlewatkan ya. terlewatkan ya. kemarin. Nah, jadi kira-kira bagaimana menurut Ibu mendengar apa yang sudah saya sampaikan ini? Ya, mungkin kedepannya mungkin lebih ditingkatkan lagi ya dari beberapa hal yang tertinggal ataupun terlupa. Mungkin nanti ya akan saya coba untuk melengkapi apa yang menjadi kekurangan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Baik. Nah, kemudian yang ingin saya nilai juga ini di Bu Dini, kan kita kan fokus penilaiannya di proses ya. Saya masih melihat ada beberapa anak yang tadi itu yang bekerja di luar aktivitas pembelajaran itu ya. Nah, saya ingin tahu kira-kira apa sih yang akan Ibu lakukan ke depannya supaya anak ini nanti kalau bisa 100% sudah bisa mengikuti pembelajaran seperti yang Ibu instruksikan. Saya mungkin akan mencari ya model-model pembelajaran mungkin yang lebih efektif nantinya untuk peserta didik sehingga mungkin keadaan kelas yang saya inginkan bisa tercapai gitu. Mungkin model-model pembelajaran yang lebih mengasyikkan gitu. Mungkin saya akan membuat game dan lain sebagainya sehingga peserta didik merasa berkesan dan tertarik lagi dengan materi yang saya sampaikan, dan kelas mungkin akan menjadi lebih kondusif nanti mungkin. Boleh tahu Bu Dini
yang mengasihkan itu kira-kira di bayangan Ibu bagaimana? Saya pernah melihat metode pembelajaran seperti caranya saya lihat di teman-teman guru-guru yang lain. Saya melihat ada yang namanya mereka memberikan setiap kelompok diberikan tugas, kemudian peserta didik masing-masing kelompok itu akan memaparkan hasil mereka di tiap-tiap dinding gitu. Jadi mereka akan memaparkan apa yang mereka buat, kemudian kelompok yang lain akan mengunjungi kelompok, saling mengunjungi kelompok. Nah, itu mungkin lebih nanti masing-masing kelompok akan menjelaskan ke kelompok yang lain apa yang mereka hasilkan. Mungkin dari situ mungkin semoga bisa ya kedepannya mungkin akan saya gunakan itu. Jadi Kalau tidak salah itu namanya window shopping ya, Ya, kalau tidak ya, salah ya. ya. Ada Window anak shopping. membuat hasil lalu ditempel di ya. sekeliling kelas, lalu kelompok lain akan berkunjung ya, menggali mengunjungi, mencari informasi. ya, Oh, iya. mencari informasi. Mungkin saya akan membuat seperti itu nantinya terkait dengan materi yang Saya rasa sudah bagus itu yang direncanakan Ibu Dini. Kira-kira kapan Ibu Dini akan melakukan hal tersebut? Mungkin di hari Selasa ya, hari Selasa atau hari Rabu mungkin, karena di hari Seninnya saya ada kegiatan, jadi mungkin di hari Selasa atau di hari Rabu insya Allah mungkin bisa saya lakukan. Baik, untuk mewujudkan hal tersebut, kira-kira siapa yang Ibu akan libatkan untuk membantu Ibu? Mungkin Bapak nanti mungkin bisa membantu ya dari segi alat gitu, seperti boleh, Chromebook, boleh. kemudian jaringan dan lain sebagainya. Siap. Selain saya mungkin ada lagi? Mungkin Bapak Hadi Atmanegara mungkin ya Bapak bisa Hadi. membantu karena beliau lebih paham tentang sistem yang ada di dalam Chromebook itu. Oke, baik Bu Dini. Saya akan sepertinya mau melihat lagi nih hasilnya Bu Dini besok hari Selasa itu Semoga kayak ya. gimana ya. Saya juga ingin mendengar bagaimana sih refleksinya besok di pembelajaran Ibu terkait penggunaan media Windows Shopping di kelas. Mudah-mudahan nanti rentang nilai yang tadi Ibu targetkan 6, tadi yang sudah perkirakan 6. Nah, seandainya besok ini saya mau melihat hasil, mudah-mudahan bisa di atas 6 Bu Dini ya. Mudah-mudahan bisa sampai 8 atau 9 mungkin. Ya, baik. Memang harus naik ya Bu Dini ya. Ya, Pertama karena kalau turun kan rugi ya. Iya benar, berarti tidak ada peningkatan kita Iya. dong. Ya. Nah, baik Bu Dini, saya rasa ini sudah waktunya kita masuk kelas. Saya hari Selasa ingin mendengarkan cerita Bu Dini lagi tentang terkait proses yang akan dilakukan besok. Baik, terima kasih Bu Dini atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.